Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan? Makan? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, itu sebelum kita memulai materi pembelajaran, ya hari ini pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Doa bijak gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, ya materi selanjutnya, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silakan nanti namanya yang saya panggil tunjuk jari sekalian menjawab hadir, gitu ya. Yang pertama nomor 1, Afifah Nur Aida. Hadir. Akas Dwi Janarko. Hadir. Akbar Rizky. Hadir. Ya. Alif Siti. Hadir. Oke. Nomor 5, Christian. Hadir. Nomor 6, Dalindra. Hadir. Nomor 7, Dea. Hadir. Ya. Nomor 8, Dafas Dian. Hadir. Ya. Nomor 9, Elvira. Hadir. Oke. Nomor 10, Fahrul. Hadir. Nomor 11, Farhana. Hadir. Nomor 12, Vika. Hadir. Nomor 13, Naikalki. Hadir. Nomor 14, Hani Aprilia. Hadir. Nomor 15, Hanifah. Nomor 16, Isnaini. Hadir. Nomor 17, Muhammad Hashimi. Hadir. Nomor 18, Muhammad Afisena. Hadir. 19, Nafra Danis. Hadir. Lanjut nomor 20. Nomor 20, Nailun. Nomor 21, Nani Novia. Hadir. Ya, nomor 22, Pandu. Hadir. 23, Priscilia Putri. Nomor 24, Raihan. Hadir. Ya. Nomor 25, Randu. Hadir. Nomor 26, Raila. Hadir. Nomor 27, Salsabila. Hadir. Nomor 28, Sapira. Hadir. Nomor 29, Siti Nurjana. Hadir. Nomor 30, Tiara Eka. Nomor 31, Trisoni Momi. Nomor 32, terakhir Zahra. Hadir. Masih jadi hari ini berangkat semua ya? Ya. Uji di sini, kita belajar di sini hari ini mau menjelaskan ya materi yang berhubungan dengan motivasi, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini ya, meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Kenapa saya memilih materi ini ya? Karena waktu itu saya sudah pernah menyebarkan angket ya, angket ke siswa, ke kamu ya, angket kebutuhan siswa ya. Itu ternyata untuk kelas 9C itu masih kurangnya minat belajar ya, masih kurangnya motivasi belajar ya. Kenapa ya? Ternyata untuk kelas 9C itu masih kurang. Kenapa masih kurang? Tujuannya adalah di sini nanti saya akan meningkatkan motivasi diri kalian untuk mencapai potensi belajar yang lebih baik, jauh lebih baik ya, itu tujuannya. Terus supaya peserta didik juga mengerti apa sih motivasi belajar itu ya. Terus selanjutnya peserta didik tahu ya faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan
untuk meningkatkan motivasi belajar, gitu ya. Sebelum kita memulai materi, kita ice breaking sebentar ya. Kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya kita dengan cara kalian tetap duduk saja di situ ya. Kita dengan cara tepuk, ya, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang selamat pagi, kamu tepuknya 1 kali. Selamat pagi. Ya, kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali ya. Selamat siang. Ya, kalau saya bilang selamat sore, kalian tidak usah tepuk. Ya. Jadi intinya SBD ini melatih konsentrasi kamu, ya. Konsentrasi tidak, ya, itu ya. Kita percobaan dulu. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Sore. Ya, berarti bagus ya. Lagi ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Ya, oke. Berarti konsentrasi kita beri tepuk tangan. Ya, oke. Sekarang saya akan ya menampilkan ya video yang masih ada kaitannya dengan motivasi belajar. Ya. Setelah itu nanti saya akan menyampaikan tentang materinya yaitu berupa PTT. Nanti silakan kamu simak ya. Setelah itu nanti ada tugas juga buat kalian ya. Tugasnya itu silakan nanti berkelompok ya. Satu kelompok 4 sampai 3 orang berkelompok. Setelah itu nanti kamu diskusikan ya. Setelah diskusi nanti saya kasih waktu 5 sampai 10 menit kamu diskusikan. Setelah itu silakan kalian maju untuk mempresentasikan ya apa yang sudah kalian diskusikan, gitu ya. Oke. Semua orang pasti punya rasa malas. Malas bersekolah, malas kerja, dan sejuta malas yang pernah ada di kepala kamu. Tapi gimana kalau malas jadi kebiasaan? Apa yang bakal terjadi? Coba deh lihat kelompok sebelah. Perhatikan tingkah lakunya dan lihatlah betapa bijaknya mereka. Semua biarpun gak ada yang mimpin, ngatur, atau kasih tahu, tetap bekerja menyediakan dan mengumpulkan makanannya. Hari ini masih males, masih nyantai aja. Ada petua yang bilang, tidur mulu, ngantuk mulu, nyantai mulu, bakal jadi miskin. Disiplin seperti semut selagi ada kesempatan. Disiplin awal keberhasilan. Tidak disiplin awal kehancuran. Meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dari dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar ya. Jadi motivasi itu keseluruhan daya penggerak dalam diri kamu ya. Sedangkan motivasi itu sendiri apa? Motivasi adalah penggerak yang menimbulkan keinginan seperti ingin tahu ya, terus ingin kreatif, ingin memperbaiki sebuah kegagalan ya, keinginan untuk sukses, itu namanya motivasi ya. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar ya, yang pertama tekun ya. Kalian harus tekun, apalagi seorang pelajar ya, itu harus tekun ya. Nomor 2 ulet ya, ulet. Nomor 3
tinggi. Apalagi kamu sebagai seorang anak SMP sekarang masih harus berkembang ya lebih lanjut, apalagi setelah SMP biasanya nanti kamu akan meneruskan ke jenjang SMA ya. Yang mau kuliah pun silakan ya. Terus selanjutnya yang kelima yaitu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dalam semua hal ya. Apalagi kamu seorang pelajar ya, tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar, tanggung jawabnya apa ya? Tanggung jawabnya ya fokus belajar dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu senang memecahkan masalah. Nah ini biasanya kalau kalian punya masalah silakan sikapi dulu masalahnya apa. Kalau bisa kamu pecahkan sendiri. Kalaupun tidak bisa ya kamu bisa konsultasi. Misalnya dalam sebuah SMP kan ada guru BK, silakan kalian bisa konsultasi dengan guru BK. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi ya, peserta didik harus mengerti faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar ya. Yang pertama, satu, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Nah, ini tujuan belajar itu apa harus jelas ya. Oh, tujuan saya belajar untuk menggapai cita-cita. Oh, tujuan saya belajar untuk pengen jadi apa, misalnya anak pengen jadi dokter dan lain sebagainya ya. Yang kedua, faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya ya. Jadi kamu harus merencanakan belajar ya. Kalau bisa seorang siswa itu harus punya seperti buku kecil, buku agenda ya. Kegiatan apa saja yang harus kamu lakukan pada hari itu kamu tulis, bisa dengan cara seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Nah ini memahami setiap hambatan ya. Dalam belajar itu biasanya banyak sekali hambatan kamu ya. Yang tadi sudah disampaikan di video, kadang males ya, kadang mantuk di sekolah, di kelas, itu hambatan yang harus kamu hadapi, tapi kamu harus bisa menyikapi itu ya. Terus selanjutnya yang keempat, berdoa untuk keberhasilan ya. Jadi setiap usaha atau apalagi usaha atau apa ya, kita harus sikapi dengan cara berdoa supaya hasilnya maksimal gitu ya. Terus yang keempat, mau menerima masukan dari orang lain. Nah ini yang kadang kalian susah ya, kalian susah menerima masukan dari orang lain. Jadi saya minta ya, apapun masukan dari orang lain, kalau misalnya yang positif ya kamu serap, yang negatif tidak usah gitu ya. Terus yang selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam yaitu mempunyai rencana untuk masa depan. Nah ini rencanamu apa? Setelah lulus SMP kamu mau melanjutkan kemana, itu harus punya rencana ya. Oh saya mau ke SMK. Oh kenapa saya mau ke SMK? Mungkin karena saya pengen langsung kerja, mungkin ada anak yang seperti itu. Ada mungkin anak yang setelah SMP terus SMA, oh saya pengen melanjutkan kuliah jurusan BK atau apa dan lain sebagainya. Itu ya, itu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu. Terus selanjutnya, nah ini tujuan belajar. Tujuan belajar, salah satu tujuan belajar di kelas agar kita dapat naik ke kelas berikutnya sampai lulus. Nah ini tujuan kamu belajar kan itu ya. Ya, dari kamu lulus SD, setelah itu melanjutkan ke SMP kelas 1, 2, kelas 7, 8 dan sekarang kelas 9. Jadi kamu harus bisa menuntaskan tujuan belajar kamu ini sampai lulus gitu. Terus untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu berusaha dan berharap memperoleh hasil yang memuaskan. Nah ini biasanya untuk tujuan tersebut kan kamu biasanya berharap oh nilainya memuaskan gitu ya. Gimana cara bisa nilainya memuaskan? Yaitu dengan cara kita harus bisa membangun motivasi belajar kita dulu gitu ya. Kalau kita tidak punya motivasi, tidak mungkin hasilnya memuaskan, mungkin tidak.
tidak hasilnya memuaskan kalau kita tidak punya tujuan belajar? Tidak. Tidak ya. Jadi itu untuk mencapai tujuan kita harus selalu berusaha, berharap hasilnya memuaskan, dan idaman setiap orang yang berusaha supaya lulus. Nilainya memuaskan bagaimana? Terus agar kita memahami usaha apa yang perlu dilakukan, perhatikan bagian berikut. Nah, ini persyaratan akademis ya. Yang pertama, hasil ulangan sudah tuntas. Nah, ini yang perlu kamu pikirkan juga ya. Kamu apalagi sudah kelas 9 sekarang, hasil ulangannya sudah tuntas, harus tuntas. Dulu yang kelas 7, 8 masih ada yang nilainya masih kurang atau kosong, itu harus kamu perbaiki biar semuanya tuntas dan kamu bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, kehadiran di sekolah. Ya, ini kehadiran di sekolah itu sangat penting. Ya, karena banyak sekali kasus dia berangkat tapi tidak sampai sekolah. Itu yang tidak diharapkan, nanti tidak masuk dalam persyaratan akademis. Jadi nanti dikemungkinkan kemungkinan kamu tidak lulus kalau seperti itu. Jadi yang pertama hasil ulangan harus tuntas. Kedua, hadir ke sekolahan. Yang ketiga, konsentrasi belajar dengan baik. Nah, ini ya, konsentrasi belajar. Semua pelajaran itu penting ya. Jadi harus konsentrasi, apalagi waktu Bapak Ibu guru menjelaskan ya, silakan dengarkan dan konsentrasi. Yang keempat, kesehatan fisik dan mental. Nah, ini juga penting ya. Kesehatan itu juga yang utama. Biasanya kalau ada anak yang dari rumah ya sudah tidurnya terlalu malam, pasti di sekolah akan rasanya ngantuk, lemes ya. Itu akan mengganggu konsentrasi belajar. Jadi tidak termotivasi belajarnya, malah di sekolah bisa tidur saja ya. Tidak seperti itu ya. Jadi diharapkan kesehatan fisik dan mental itu pun harus sebagai syarat akademis. Terus selanjutnya yang kelima, kelengkapan catatan maupun mengerjakan PR. Nah, ini jangan kamu menyepelekan PR ya. Karena banyak sekali kadang saya mendengar di sekolah-sekolah yang lain itu banyak sekali siswa yang kurang ya. Kurang dalam artian mengerjakan PR-nya, sering melanggar, tidak mengerjakan PR. Jadi kalau PR itu kan pekerjaan di rumah, jadi ya harus dikerjakan di rumah, tidak di sekolah ya. Pekerjaan PR, kelengkapan catatan juga harus lengkap, buku pelajaran pun dibawa sesuai pada jadwal pada hari itu ya. Sekarang persyaratan budi pekerti. Nah, ini meliputi satu, perilaku. Perilaku itu tingkah laku kamu di sekolah seperti apa, itu sebagai syarat juga. Terus yang kedua, kerapian dalam hal berpakaian ya, sesuai dengan ketentuan sekolah ya, memakai sabuk, memakai dasi, memakai sepatu, kaos kaki, itu harus sesuai dengan ketentuan sekolah dan rapi ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu kerajinan. Nah, rajin berangkat, rajin mengerjakan PR dan sebagainya. Terus yang keempat, kebersihan. Nah, ini kebersihan diri, kebersihan kelas juga sebagai syarat ya, budi pekerti. Terus selanjutnya, bagaimana caranya membangkitkan motivasi dan semangat dalam belajar ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua nanti ada faktor eksternal ya. Faktor internal itu yang ada dalam diri kamu. Yang pertama, minat dan bakat. Siswa lebih termotivasi jika mereka tertarik pada materi. Nah, ini biasanya materinya menarik, kamu jadi minat, jadi suka, itu biasanya akan timbul motivasi diri kamu ya, motivasi semangat belajar. Yang kedua, kepercayaan diri, rasa yakin pada kemampuan diri meningkatkan semangat belajar. Kepercayaan diri itu bisa menjadi semangat belajar ya. Percaya diri di sekolah, datang tepat waktu, tidak terlambat ya, mengerjakan PR
dukungan dari keluarga yang pertama, yaitu orang tua yang mendukung memperkuat motivasi siswa. Nah, ini contohnya ya. Biasanya dukungan dari keluarga itu dalam bentuk misalnya kamu dengan orang tua ada perjanjian, misalnya kalau mau dapat hadiah harus ranking 1 atau mungkin kalau nilainya 90 nya ada 5 atau 6 kamu dapat hadiah dari orang tua. Itu termasuk dukungan motivasi ya, dukungan motivasi dari orang tua. Terus yang kedua, peran guru ya, guru yang inspiratif dan mendukung peningkatan semangat belajar. Nah, ini ya. Terus yang ketiga, pengaruh teman. Nah, ini pengaruh teman. Lingkungan pertemanan yang mendukung itu mempengaruhi motivasi belajar. Ya, contohnya apa di sini? Misalnya kamu berteman dengan anak yang rajin, ya, jadi kamu akan termotivasi ikut rajin juga, rajin belajar, itu ya. Jadi lingkungan pertemanan pun sangat mendukung adanya akhirnya kamu bisa termotivasi untuk belajar. Ya. Yang nomor 4, lingkungan sekolah. Nah ini ya, lingkungan sekolah itu fasilitas dan suasana belajar yang baik memotivasi siswa. Di lingkungan belajar, fasilitas sekolah. Makanya saya berpesan kalau sudah kamu ada fasilitas sekolah, saya minta tidak dirusak. Ya, itu termasuk fasilitas sekolah mendukung suasana belajar menjadi lebih baik dan kamu sebagai siswa akhirnya termotivasi semangat belajar, gitu ya. Nah, terima kasih. Oke, untuk ini ya silakan. Tadi sudah saya sampaikan video berkaitan dengan meningkatkan motivasi belajar. Terus yang kedua ini saya sudah menampilkan PPT berkaitan dengan meningkatkan motivasi belajar. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, sekarang saya minta kalian membentuk kelompok ya. Saya bentuk saja di sini ya, bentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 3 sampai 4 orang ya. Di sini pas jumlahnya 32. Jadi satu kelompok ada 4 orang dan satu kelas ini terbagi menjadi 8 kelompok ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. Nanti saya berikan pandangannya ya. Silakan kamu diskusikan teman-teman. Setelah kamu diskusikan nanti saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Silakan kamu diskusikan, kamu tulis di sini jawabannya. Setelah itu silakan kalian cari perwakilan teman yang mau mempresentasikan di depan ya jawaban tersebut. Perwakilan silakan. Gitu ya. Untuk
Siti memiliki tekad yang kuat untuk belajar. Refleksi individu, bagaimana cara kamu mencapai motivasi belajar sendiri dengan membagi waktu belajar yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Iya, yang Kelompok 2, Muhammad Abdul Said, Angkai Jumananto, Nusri Rawan, Desi Wijayanto. Satu, apa yang membuat Siti kehilangan motivasi baca? Karena Siti waktu tertarik bermain dengan temannya daripada mengerjakan tugas. 2. Sebutkan 2 cara yang bisa dilakukan Siti untuk meningkatkan motivasi belajarnya. A. Memotivasinya mengubah gaya belajar. Bagaimana cara kamu meningkatkan motivasinya belajarmu sendiri? Mempelajari hafal favoritmu dan mengubah gaya belajarmu seperti menonton video pembelajaran. oh ya, beri tepuk tangan. Ya. Kelompok 7, nama Eka Luki Abadi Sri Raihan Media Pandu Arta. Siti adalah siswa kelas 9 yang sering merasa malas belajar. Dia cepat bosan dan sulit fokus saat pelajaran. Meskipun dia tahu pentingnya belajar, motivasinya tetap rendah. Siti merasa lebih tertarik bermain dengan temannya daripada mengerjakan tugas. 1. Apa yang membuat Siti kehilangan motivasi belajar? Rasa malas belajar, motivasi yang rendah, lebih tertarik bermain dengan temannya daripada mengerjakan tugas. 2. Sebutkan 2 cara yang bisa dilakukan Siti untuk meningkatkan motivasi belajarnya. A. Berteman dengan teman yang rajin belajar. B. Diberi tantangan dari orang tua dan diberi hadiah. Refleksi individu. Bagaimana cara kamu meningkatkan motivasi belajarmu sendiri? Berniat untuk belajar, diberi tantangan dari orang tua dan diberi hadiah jika berhasil menyelesaikan tantangan. Berdoa, menerima usulan dari orang lain. Oh ya, beri tepuk tangan. Kelompok 3, Ikanur Aini, Tining Rohana, Hani Aprilia, dan Nurul Jana Rizky. 1. Apa yang membuat Siti kehilangan motivasi belajar? Karena Siti merasa bahwa bermain dengan temannya lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas atau belajar, dan juga Siti tidak mendapat dukungan semangat belajar dari temannya. 2.
di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Hari ini materi kita adalah meningkatkan motivasi belajar ya. Jadi untuk biar kamu termotivasi ya, motivasi diri, motivasi belajar ini dapat ditingkatkan dengan tujuan yang jelas ya. Jadi kamu harus punya tujuan yang jelas dulu. Oh, saya sekolah belajar untuk mencapai cita-cita itu ya. Terus selanjutnya ya, kesimpulan selanjutnya yaitu pembelajaran yang menarik. Nah, misalnya Bapak Ibu guru memberikan materi pelajaran dengan cara tadi ada SPG dulu, terus habis itu ada video juga yang bisa menimbulkan motivasi belajar kalian semakin meningkat ya. Sekali lagi saya minta apalagi kamu kelas 9 sekarang mulai harus bisa memotivasi diri ya. Walaupun ada dari dorongan orang tua itu juga sangat penting. Yang paling penting adalah dorongan dari dirimu sendiri supaya kamu termotivasi untuk belajar ya dan bisa menggapai cita-cita yang kamu inginkan ya, gitu ya. Oke, sebelum saya kira cukup ya materi untuk hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dengan kalian. Hari ini materi saya cukupkan. Terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.